Wih, enak banget nih duit di properti. Iya. Kakinya Edmund tuh Patah ya. patah gitu Oh. karena kena keinjek mobil. Kelindes ya. Berarti Kelindes. ya, kelindes mobil. Waduh. Yes, banggain mama papa dan buktiin ke keluarga ya kalau kerja di properti ini bisa menghasilkan Iya. jauh. 7 kali jatuh, 8 kali bangkit. Itu salah satu quote dari Jepang yang artinya kita nggak boleh pernah menyerah. Selamat datang kembali di acara kita Expose. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari area sebelah ya, dari Jawa Timur, Surabaya. Kita langsung aja kenalan ya dengan Edmund. Apa kabar, Bro? Apa kabar? Halo, Bro. Waduh. Baik. Ini kebetulan anak muda ya. Ini hari ini kita spesial banget mau coba ngobrol nih sama anak muda. Umur berapa sih sekarang sih, Bro? Sekarang masih umur 28 tahun. 28 tahun, umur masih di bawah 30 tahun, tapi udah bisa dibilang sekarang cuan banget. Wah ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Diamini dulu aja. Diaminin dulu. Ya bener dong, Edmund ini kan seorang Edmund yang bisa dibilang sekarang udah jadi idola banyak anak-anak muda di Xavier Max bisa dibilang, ya kan? Karena timnya yang begitu banyak. Nah, ntar kita coba ya, kita ulik, kita tanya ini tentang Edmund. Nah, Mun, kita langsung aja nyantai ya. Oke. Santai aja, kita ngobrol santai ya. Jadi ntar kita mau ulik nih seorang Edmund tuh seperti apa. Nah, boleh cerita Edmund dulu latar belakangnya kayak gimana sih? Jadi waktu awal join di Xavier Max atau mungkin di bisnis gitu kan? Apakah masih kuliah atau mungkin udah selesai kuliah atau gimana? Boleh di-share ke kita, Mun. Oke, jadi awal mulanya nih ya, Edmund sendiri ini kan bisa dibilang dari SMA itu sudah nggak pernah dapat uang sangu sebenarnya. Oh, sangu itu uang saku. Yes, uang saku ya. ini kita universal loh. Oh, iya, Ntar iya. takutnya nggak ada yang tahu di sana gitu kan. Medok banget nih Medok, ya. Surabaya. Oke, jadi nggak pernah nih dapat uang saku kan. Nah, jadi dari SMA sendiri Edmund tuh sudah kerja ikut event organizer. Oke. Dari SMA itu umur Berarti dari SMA 1. SMA 1. Oke, iya. Dari sana sebenarnya sih berarti paling nggak sudah paham lah ya. Jadi Edmund ini emang dari awal karena emang nggak tahu nih gimana ya, dari SMA kan nggak tahu tuh mau dapat duit dari mana. Iya. Caranya gimana? Ya caranya dari kerja event organizer. Oke. Gitu. Lalu setelah itu menuju ke masa kuliah nih. Kuliah Edmund mulai nih kan kuliahnya mikir, waduh, kuliah pagi gimana mau kerja juga, ya kan? Iya. Lalu akhirnya Edmund mutusin buat kuliah di kuliah malam. Oke. Bukan anak malam ya, kuliah malam. Kuliah malam. Tapi pagi kerja. Oke. Gitu. Awalnya memang khusus untuk dapatin uang uang saku bisa dibilang uang ya, saku uang dan jajan. bayar uang kuliah. Oh, udah langsung buat bayar kuliah juga. Bayar uang kuliah. Oke, siap. Cuma di sana kalau emang lagi kan namanya kerja ikut orang kan nggak bisa terlalu besar. Waktu itu jadi pertama kali Edmund masuk kerja itu jadi sales, distributor makanan import gitu. Iya, Nah iya. dari sana Edmund belajar banyak kan, 1 tahun kerja, dan dari dulu Edmund udah punya pikiran emang pertama nggak mau ngerepotin orang tua. Oke. Lalu yang kedua juga pengennya sih kayak lebih punya mimpi yang aku ini harus sukses di usia muda. Waktu itu walaupun kayak dulu itu mikir banget, aduh hidup ini susah banget ya kayak gitu loh. Aduh aku nggak mau deh hidup kayak gini. Lalu juga walaupun dari papa mamaku kan dulu emang kerja ikut orang tuh, ya kan. Jadi emang dari dulu udah mikir harus kerja ikut orang. Lah di suatu titik nih Edmund lihat nih ada sesosok ya kan, sepupunya Edmund. Salah satunya dia juga udah kerja properti dari first dia lulus kuliah, dia itu udah kerja properti. Dan aku lihat nih kayak wow, keren banget ya. Udah masih muda juga, waktu itu dia masih umur 26 mungkin 25 26 gitu, udah punya properti. Oh, udah punya beberapa properti sendiri. Properti sendiri. Kan bingung nggak? Nah, dari mana dia bisa dapat kayak gitu? Padahal waktu itu kan aku masih umur sekitar 18 ke 19 kan. Iya. Ini kayak, ini kerja ikut orang mati-matian ya, sampai udah usaha terbaik gitu, dapatnya juga segitu-segitu aja. Karena kan kerja ikut orang kan. Aku merasa, wah kalau kerja ikut orang kayak gini nggak mungkin bisa kaya nih. Aku pikir gitu. Nah akhirnya, aku berpikir untuk
ajak ketemu nih sepupu gue. Ya kan? Aku ajak ketemu ngomong kalau pengen nih kerja di properti dan kawan-kawan karena dia baru aja buka kantor. Oke, itu umur berarti at least umur 19, 20 atau 1 tahun kerja ikut orang, terus akhirnya di suatu titik Edmund coba ketemu dulu. Oke, baru ketemu nih ya, belum mulai. Oke, lanjut. Cuma ngomong-ngomong doang. Pengen tahu nih kira-kira properti ini kayak gimana sih? Karena Edmund dari awal kan kadang-kadang beberapa kali emang bukan yang rajin baca banget, cuma paling enggak suka lah sesekali gitu membaca apa gitu ya. Nah, emang waktu itu ada buku ngomong kalau misalnya lu mau kaya dan lu nggak punya apa-apa ya, maksudnya lu bukan dari keluarga yang berada, lu harus mulai dari marketing. Oke, modalnya nol ya, modal dengkul kalau marketing dibilangnya. Oke. Dan setelah saya Edmund lihat-lihat nih, marketing yang duitnya paling banyak ya di properti. Oke. Karena kan jualannya kan juga besar banget kan. Lu bisa jual properti, lu pasti bisa jual semuanya. Yes, oke. Gitu. Iya. Dari sana deh, akhirnya mulai join di properti. Baru join di properti. Kepikir nggak sih, maksudnya kan pasti ada waktunya ya sebelum menentukan oke, gue mau join di properti ini ya, maksudnya ya kan pasti kan mikir dulu dong, benar gak memutuskan ya, maksudnya ya sekarang jujur kalau gue pribadi ya, dulu pertama kali join di properti mikir, aduh jual rumah ratusan juta, ya kan, bener gak sih? Miliaran gitu kan, lah belum tentu gue jualan baju aja belum tentu bisa laku gitu kan, apalagi jualan rumah. Maksudnya kepikir nggak, maksudnya kenapa sih seorang Edmund tuh mutusinnya kan, tadi mungkin cerita mungkin karena mau jadi marketing, kelihatannya marketing rumah atau properti ini menarik gitu kan. Maksudnya dari dirinya Edmund sendiri kan pasti ada kepikiran, kenapa sih memutuskan nih, ayo udahlah gue bener-bener mau terjun di properti, marketing properti gitu kan. Nah, kenapa itu kira-kira? Oke. Mungkin pertama ya, sebenarnya kan emang gue ini nggak terlalu banyak mikir sebenarnya, bukan yang mikir overthink banget gitu. Karena waktu itu aku ini cuma takutnya, aduh ini umurku mumpung aku masih awal banget, ya kan, nggak punya tanggungan gimana paling cuma bayar uang kuliah doang. Akhirnya itu aku waktu udah punya sekitar paling nggak persiapan nih 2-3 bulan dari pendapatan dan pengeluaran gua, itu sudah bisa nutup. Aku langsung keluar, aku cabut dari kerjaanku itu waktu itu. Oke. Jadi pas banget nih 1 tahun aku mau keluar, langsung aku minta keluar, walaupun waktu itu bos gue itu rupanya juga dia punya usaha properti. Kayak dia itu developer gitu. Dia ngajak, daripada kamu jadi agen properti, nanti kuliahmu nggak beres loh, karena kamu nggak bisa bayar dan kawan-kawan, kamu ikut gua aja. Fokus di usaha dia di pergudangan gitu, jadi in-house gitu. Cuma gua mikir, aduh, masa gua mau kerja ikut orang lagi sih, gitu loh. Walaupun ya sama beda bidang cuma kayak nggak ada, aku coba deh, mau coba fokus benar-benar hidup mati gue, aku mau coba di sini di properti. Dan zaman itu jujur beda banget dengan zaman kayak sekarang kan. Sekarang bersyukur banget ada sistem dan kawan-kawan di Saville Max ini yang super lengkap banget. Iya kan? Udah itu kita juga belajar sama-sama sosial media, ya semuanya lah ya bisa dibilang sama-sama. Iya supportnya. Gue tahun di 2013-2014. Jadi kan waktu itu kan masih benar-benar belum ada dunia kayak gini kan. Iya, masih koran ya. Iklan baris ya. Iya. Di DJL, CPT. Bener banget. Itu aku zaman nih deh. Iya kan, itu aku zaman nih. Iya, tiap hari terus cuman dua kolom, bukan 2 kolom ya, 2 baris gitu kan. Iya. Ingat banget, aku juga zaman nih itu. Cuma ya itu waktu itu coba udah deh. Bodo amat ya. Walaupun mama papa waktu itu juga nggak menyetujui. Jadi dia bilang, ngapain kamu itu kerja dengan duit yang nggak pasti, ini kayak ngapain gitu loh. Kamu tuh harus ikut kerja, lihat mama papamu udah kerja ikut orang dan yang paling nggak ya sama gitu loh. Gitu. Akhirnya aku pasti bisa mah. Aku mau buktiin. Akhirnya aku tetap keluar dan aku benar-benar fokus di properti itu. Oke, itu langsung berarti masuk ke agent properti ya, bisa agent dibilang. Property. Nah, pengen tahu sih Mun, itu pertama kali join pasti kan punya kesulitannya masing-masing tuh ya. Maksudnya kita belajar lah bagaimana melisting, jualan segala macam. Nah, dari pertama kali join sampai
Edmund closing itu jedanya berapa lama tuh, Mut? Karena kan ini kan mempengaruhi nanti ke depannya gitu kan. Jadi turning point lah bisa dibilang. Kayak seorang Edmund pengen ternyata duitnya enak nih di sini kan. Mau terus gitu kan. Itu kira-kira berapa lama itu? Itu puji Tuhan Edmund closing pertama kali itu sekitar 1,5 bulan. Oh, 1,5 bulan. Termasuk cepat lah ya. Iya, 1,5 bulan closing. Gak lama 1 minggu closing kedua. Wih, luar biasa. Itu pertama kali ingat gak komisinya berapa duit yang diterima tuh? Ya, sekitar 1 tahun dari gaji pertama kali lah ya. Jadi kayak, wih, enak banget nih duit di properti. Padahal ya itu pertama kali closing karena waktu itu kan Edmund juga sadar nih, kan nggak terlalu jago, ya kan masih awal banget. Pokoknya Edmund taunya perkiraan kerja jadi properti ngapain aja, Edmund lakuin. Dan alhasil Edmund ajak obrok teman kantor yang sudah dia expert kan. Yaudah aku ajak obrok supaya aku juga lihat cara dia kerja dan cara dia closing gimana. Oke, iya. Berarti setidaknya setelah closingan pertama tuh Edmund ada cadangan buat 1 tahun ke depan lah bisa dibilang ya. Pokoknya kita fight lagi. Tapi berjalannya waktu itu kira-kira terus naik atau gimana tuh, Mun? Makanya kan boleh cerita kan, kayaknya kemarin dengar cerita sedikit tentang Edmund gitu kan. Maksudnya kan ya mungkin ya udah mulai closing 1, seminggu kemudian closing kedua, mungkin terus sudah beruntun closing itu gimana? Ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa dibilang aduh kayaknya gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh kayaknya kan ya jujur ya bisnis kita kan up and down ya, dalam arti tiap bulan belum tentu ada closing, belum tentu bisa dibilang kita dapat income. Kayak tadi mungkin sekali closing bisa 1 tahun, tapi kan habis itu mungkin belum tentu bisa closing lagi. Iya kan, maksudnya ada nggak di titik di mana tuh Edmund itu tiba-tiba aduh nih kayaknya gue udah stres, kayaknya aduh gimana ya, pengen ngelanjutin nggak bisa atau gimana gitu loh. Pernah nggak ngalamin hal itu? Pasti pernah lah ya. Iya. Ya kan jujur Edmund ini kan sekitar tahun ke-9, tahun ke-10. Ya kan tahun pertama, tahun kedua ya struggling juga. Karena apa? Karena sebenarnya bukan karena propertinya ya, cuma karena Edmundnya sendiri waktu itu kan namanya masih muda banget tuh, udah pegang duit segitu, itu first pertama kalinya Edmund bisa pegang duit segitu gitu kan. Lalu Edmund mikir nih, wah ini kan Edmund dulu kan distributor makanan import nih, paling nggak kan paham nih soal makanan dan minuman yang lagi happening kayak gimana. Waktu itu zamannya Thai tea masih belum booming. Pertama kalinya itu masih belum booming. Waktu itu Edmund udah, wih Thai tea ini menarik nih. Gitu. Akhirnya Edmund coba buka usaha Thai tea. Oh oke. Nah jujur karena buka usaha Thai tea, karena kan sudah pikirnya modal kan lumayan nih. Punya siapa tahu bisa muter gitu kan. Rupanya ya itu namanya kalau nggak fokus itu pasti jadinya berantakan semua. Ya kan. Usahanya nggak jalan itu ya, walaupun waktu itu kadang naik turun, propertinya juga jadi nggak bisa fokus, nyabang kanan nyabang kiri kan, karena kan apalagi masih awal, masih nggak terlalu paham banget soal manajemen dan kawan-kawannya, masih banyak trial errornya, walaupun di properti udah menghasilkan dan closing, cuma pasti otomatis tingkatnya jadi naik turun juga. Nah di saat itu sampai di suatu titik nih, Edmund sempat waktu itu kecelakaan. Ya kan? Iya. Edmund sempat kecelakaan. Lalu waktu itu Edmund ini ya, kakinya Edmund tuh patah ya. Patah gitu karena keinjek mobil. Kelindas ya. Kelindas mobil. Waduh. Kelindas mobil itu titik terendah sih. Iya. Itu game changing banget menurut Edmund. Jadi waktu sempat terlindas patah. Terus kecelakaan. Yang berasanya gimana tuh, Mun? Maksudnya kan ada ketakutan pasti kan ya. Maksudnya ada ketakutan, aduh gimana ya gua ke depannya, aduh gimana gitu. Pasti ngalamin hal itu kan bisa dibilang ya. Itu boleh ceritain nggak kira-kira ya kan mungkin seorang Edmund yang kemarin sudah sempat kecelakaan, kakinya patah. Terus kalau hari ini ada berarti kan Edmund udah terus nih di dunia properti dan di Xavier Max gitu kan. Jadi ya ketakutan atau mungkin bisa diceritain nggak tuh waktu kemarin itu kejadian waktu kecelakaan itulah bisa dibilang ya. Sebenarnya sih waktu itu emang sedih banget ya Edmund, karena waktu itu kan juga dimana Edmund juga lagi semangatnya kerja gitu, terus tiba-tiba dan Edmund ini kan emang nggak bisa diem nih, ya kan, do something apapun pokoknya Edmund harus do something every day gitu kan. Di suatu titik dimana kaki Edmund patah ya. Jadi benar-benar itu dari sini sampai sini patah, atasnya itu retak. Jadi orang tuh banyak, bahkan ya waktu itu
beberapa kerabat dekat tuh sampai bilang gitu loh, wah cacat nih orang nih. Oh, cacat. Iya. Di situ kayak teman-teman yang terbaikku juga pernah kayak jadinya ngomong nggak karu-karuan ya kan. Lalu juga aku Edmund juga sempet semua lah teman terdekat, keluarga, mantan atau siapapun lah ya. Bahkan sampai orang tua pun sempet kayak waktu itu Edmund ngerasanya kayak aduh kok nggak ada yang support gua, ya, support ya, kondisi, nggak ada yang dukung. Kondisiku gini tuh aku ini butuh dukungan, butuh support, bukan ya, di betul. bukan di malah ini dijatuhkan gitu bener, kan. Iya, gitu. Iya, Terus akhirnya kayak benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain selama 6 bulan, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, harus bed rest. Itu titik terendah banget sih. Terus dari sana jujurnya Edmund banyak belajar. Maksudnya ya kita kerja, lu sehebat apapun ya nggak akan ada apa-apanya kalau lu nggak berserah sama Tuhan. Itu jujur gue banyak belajar banget. Dan di sana gue banyak kayak mungkin ngeruningin diri, baca buku gitu. Terus dari sana kayak, wih bener deh, udah deh aku nggak mau fokus dengan diriku sendiri, dengan apa yang gue bisa kerjain. Tapi aku mau jadi berkat buat orang lain. Yes. Dan aku pengen supaya Tuhan pakai aku. Gitu maksudnya. Aku mau kerja buat Tuhan lah. Aku bilang gitu. Tetap kerjaku buat Tuhan di properti. Jadi waktu sudah mulai aku pakai kruk tuh ya, udah bisa paling enggak udah bisa jalan ya. Kruk ya. Karena itu struggling sih. Karena kan kalau sudah terlalu lama tidur atau istirahat, lu mau berdiri atau duduk itu pusing banget. Iya, pasti. Jadi kayak belajar dari kayak orang belajar jalan, belajar apa. Iya. Waduh itu kan. Jadi cuma sudah mulai bisa jalan walau pakai kruk, itu aku udah mulai kerja properti lagi. Oh, udah mulai lakuin. Udah mulai jalan. Jalan lagi ya, maksudnya ya. Walaupun puji Tuhannya waktu itu nggak ini ya. Waktu itu kan sistemnya kan masih konvensional banget. Sebenarnya lu semakin rajin, lu pasti bisa closing. Iya. Itu aku puji Tuhan 1 bulan, itu aku closing 4. Oh. Padahal baru pertama kali aku pakai kruk. Masih pakai tongkat lah ya, kruk itu ya. Masih pakai tongkat, tapi closing 4 1 closing bulan. 4. Luar biasa. Itu kemurahan Tuhan sih. Yes. Itu kemurahan Tuhan banget. Dan di sana kayak, wih, thank you God gitu ya. Walaupun ya, kembali lagi, hidup nggak seindah itu bro. Apa yang kita lihat, kelihatannya kan udah mulai, setiap ada naik turun, ada naik pasti ada turun. Setiap ada turun pasti ada naik. Dan untuk mencapai lu naik lebih tinggi lagi, lu pasti perlu turun untuk mencapai ke tinggi. Iya, betul. Iya kan? Kayak bola lah ya. Nah, waktu Edmund ngerasa, wah ini gila, ini momen gua nih ya kan. Lagi semangatnya. Nggak lama gua jatuh lagi. Kepleset ceritanya. Lalu patah lagi. Diomelin lagi. Cuma udah beda. Mentalnya udah beda. Ya udahlah, namanya apes gitu kan. Aku bilang nggak apa-apa lah, ini jalannya Tuhan, nggak apa-apa. Nggak lama kembali lagi. Udah 2 bulan 3 bulan kembali lagi aku kerja lagi. Ya kan. Dan puji Tuhan di sana Edmund bisa paling enggak banggain mama papa dan buktiin ke keluarga ya kalau kerja di properti ini bisa menghasilkan jauh. Karena terbukti waktu baru masih pakai kruk ya. Nggak tahu tuh ya orangnya lihat Edmund karena kasihan atau gimana. Closingnya gara-gara itu atau gimana ya. Jangan dicoba. Jangan dicoba. Iya betul, jangan. Cuma bener-bener waktu itu dalam waktu aku kerja 4 bulan, aku bisa masuk top 36 waktu itu. Di seluruh Xavier Max Indonesia. Iya, keren. Gitu. Padahal kan kerjanya kan baru 4 bulan gitu kan. Bisa, itu ini berkat lah udah. Iya, betul. Luar biasa kita lihat. Ini berarti semangatnya seorang Edmund nih nggak ada matinya bisa dibilang ya. Mau jatuh, mau bangkit lagi. Makanya tadi saya bilang gue bilang 7 kali jatuh 8 kali bangkit. Makanya kita harus terus seperti itu bisa dibilang. Nah, Mun, mau nanya nih Mun, kan kan ya gue lihat ya, maksudnya lu ini seorang anak muda yang sekarang memang bisa dibilang udah punya tim yang cukup besar. Ya kan, tim yang cukup besar di kantor Edmund sendiri ya bisa dibilang ya. Nah itu kira-kira bisa cerita nggak sih kenapa sih seorang Edmund pengen bikin tim? Karena jujuran banyak sekali ya kita di dunia properti ataupun mungkin di Xavier Max lah, kita punya Xavier Max ini kan memang punya bisa dibilang ya kayak kita punya
rekrutmen, ya bisa dibilang kita membuat tim segala macam gitu kan. Dan banyak yang bilang, kayaknya gue jualan aja sih. Buat apa sih bikin tim, bisa dibilang gitu kan. Nah, ini kan agak unik nih. Makanya pengen tahu dari seorang Edmund, ya mitos atau fakta bisa dibilang. Kenapa sih seorang Edmund tuh bisa mau bikin tim segitu besar? Ya mungkin tadi ada di-spill sedikit ya masalah, ya maksudnya gue mau jadi berkat buat banyak orang ya maksudnya, tapi kan pengen tahu nih lebih dalam lagi ya, kenapa sih lu tuh mau bikin tim yang besar? Sekarang jumlah tim berapa ya, Mun, kira-kira? Total tim 50 orang. 50 Nah, bayangin orang. kalau di Jabodetabek 50 orang tuh udah bisa split 2 kantor kayaknya. 2 kantor. Iya kan bisa dibilang. Ya maksudnya ini seorang Edmund masih muda tapi udah rekrut sampai, ya maksudnya timnya udah sampai 50 gitu kan. Nah, apa sih yang mendasari seorang Edmund ini mau buat tim? Karena kan ya tadi dari ceritanya Edmund ya kan. Kayaknya enak, gue jualan sendiri pun juga udah enak kok, bisa dibilang. Sebulan bisa closing 4. Ya kan dengan buat tim, ya mau nggak mau kan waktunya kebagi, bener gak sih? Bener dong, ya maksudnya harus gimana mengurus tim, gimana harus ngurusin closingan juga gitu kan. Nah itu kan ya ada 2, bukan problem, 2 memang tanggung jawab yang memang harus dijalankan bersamaan, bisa dibilang. Nah boleh diceritain gak, Mun, kira-kira? Jadi ini kasih kita gambaran tips lah, kenapa sih lu harus membuat tim gitu loh? Oke. Sebenarnya awal tuh kan emang waktu pertama kali untuk mikirin buat bangun tim tuh kebetulan maksudnya. Karena banyak ketemu tiba-tiba, karena kan banyak orang tahu nih latar belakang Edmund ya kan. Tahu gimana Edmund dulu, lalu banyak berubah. Banyak berubah dan banyak mungkin karena Edmund cukup kuat di ini ya. Cukup kuat di personal branding ya. Iya. Karena kan Edmund aktif nih di sosial media. Iya, dikit-dikit udah langsung ngevlog. Ya Edmund, karena kan Edmund ngerasa ya itu emang yang perlu Edmund tonjolin, ya kan? Daily activities Edmund di properti, lalu juga kira-kira apa yang Edmund lakuin, kerja properti itu ngapain aja gitu kan? Nah itu yang Edmund tonjolin. Dari sana banyak rupanya. Mun, ketemu dong gitu. Iya. Aku bosen nih, dia rupanya ada salah satu timnya Edmund juga nih. Dia itu chef, mantan chef, ya kan? Mantan chef, dia pengen ketemu. Nah, waktu ketemu ngomong-ngomong, dia bilang, gila aku bosan banget kerja jadi chef ini. Karena bener-bener, aduh, tiap hari ketemunya sama sutil gitu lah. Everyday sutil. Sutil apa itu? Apa nih sutil nih ya? Buat goreng tuh loh. Buat goreng. Ya itulah, ngerti lah, paham lah. Lu paham lah ya. Nah dari sana dia bilang bosan banget gitu loh. Akhirnya aku Edmund mikir lah, oh gitu ya, kamu nggak pengen coba di properti di sini. Enaknya itu pertama flexible time. Fleksibel bukan berarti lu bisa kerja seenaknya. Lu mau kerja sehebat apapun, sekeras apapun, lu bakalan dapat sesuai dengan yang lu kerjain. Iya, gitu betul. Kalau lu malas-malasan ya bisa aja, cuma ya mungkin lu dapatnya juga ya yang sesuai dengan kerjaan yang lu kerjain gitu. Aku bilang gitu, oh gitu ya Mun ya. Ya coba aja dah gitu. Dari sana puji Tuhan Edmund ada kehappian saat ngelihat dia ya itu bisa waktu pertama kali join di Edmund tuh kan sekitar Desember tuh. Desember dan mau menuju ke Januari kan libur tuh. Ya, cuma kita keep kontak doang. Cuma dari awal Edmund sudah kasih ini loh, ada project baru nih. Ini yang bakal happening. Fokusin nih satu project ini. Percaya nggak percaya, dia bisa jualan 5 unit. Wow. Tapi dia masih jadi chef tuh sebenarnya. Enggak. Oh, udah benar-benar langsung keluar dari chef. Keluar langsung jualan, langsung closing 5. Iya. Oh, luar biasa. Dia adalah salah satu coach di CTA. Oh iya. Di Certified Digital Agency Indonesia. Coach kita di CDA. Halo coach. Perlu sebut nama nggak nih? Boleh, mau disebut juga. Stefanus Mage. Stefanus CC. Mage. Kerennya lagi ya. Iya. Dia kan kaget kan. Kan Edmund cerita nih. Kamu jualan dapatnya ini. Ya kan. Lalu kalau kamu misalnya bonusnya itu kan kalau di properti kan banyak tuh bonusnya ya. Ada biaya apa kan dapat tuh. Dapat semua ya. Belum jalan-jalan juga ya. Iya, belum jalan-jalannya. Dia bisa jualan 5 unit dan yang aku bikin syok ya. Satunya itu dia beli sendiri, Bro. Oh. Beneran. Oh, ya. Oke. Walaupun waktu itu kayak kaget banget kan. Loh, gimana Ki kok
kan bisa jualan segini banyak. Oh iya soalnya gini. Lalu karena dia pede dan dia tahu project ini bagus, dia ambil sendiri. Padahal dia juga kan keluar dari kerjaan kan juga. Gimana kehilangan mata pencarian lah ya, nggak ada income lah bisa dibilang ya. Tapi dia berani beli berani itu. Dan dia membuktikan dia bisa closing. Ya. Dan dia satu ini beli dia sendiri dan sampai sekarang ya puji Tuhan dia closing oke banget. Kemarin barusan closing 7M. Wush. Jadi udah ini banget. Konten dia juga keren-keren. Ya, keren. Gitu. Dari sana sih Edmund mulai mikir, wah, rupanya bisa jadi berkat ya. Di sini Edmund bisa jadi berkat. Mungkin itu juga ada kayak panggilan lah ya. Maksudnya, oke, Edmund jadi pikir kalau misalnya mereka memang kerjaannya mungkin dia struggling, Edmund bisa jadi berkat. Mungkin kamu bisa coba di properti. Karena Edmund berani jamin banget, itu nggak ada namanya lu lahir langsung jadi pemain basket. Betul. Lu lahir langsung jadi penyanyi. Menurutku pasti ada proses, ada progres. Yes. Iya, betul. Sehebat apapun lu dilahirkan dan lu punya talenta, itu nggak bisa. Dan lu bakalan kalah sama dengan yang namanya usaha. Usaha. Kerja keras. Gua percaya sih di sana sih. Jadi dari sana gua tekanin, lu percaya ya, lu ikutin gua 3 bulan deh. Pasti lu bisa closing. Minim deh. Pasti bisa closing. Apalagi zaman kayak sekarang di Xavier Max ya. Kan udah sistem udah jelas banget. Udah tinggal ikutin aja pasti closing kok. Gitu. Dari sana tuh baru mulai mikir, tim udah mulai jalan. Dan akhirnya juga baru sadar. Rupanya kan kelebihannya di Xavier Max ini kan kita nggak sekedar cuma dididik untuk jadi agent sampai mati kan, gitu ya. Betul. Lu kalau jadi agent sampai mati juga terus jualan pasti ada namanya titik jenuh. Pasti ada namanya lu udah mulai umur, udah mulai koneksi pasti udah habis. Kalau ngomongin umur kayaknya gitu gue mulai rada-rada kena gitu kan. Cuma maksudnya ini ya, maksudnya kan lebih kayak ada namanya capeknya kan pasti beda, jenuhnya kan beda. Nah, rupanya Edmund nggak sadar, rupanya kalau dari punya tim besar itu banyak hal lainnya. Contoh kayak Edmund sekarang lagi di Jakarta. Viewing Edmund tetap jalan. Dari tim. Karena Edmund sudah punya tim. Tim barat, tim timur ada. Gitu. Lalu juga dari segi kita ngomong dari segi bisnis nih. Dari segi bisnis juga jadinya kita punya passive income. Betul. Kita punya passive income. Semakin besar lagi lu bisa punya kantor. Betul. Ya kan? Ya itu yang benar-benar yang bisa buat lu bingung lagi liburan lagi mana, lu tetap dapat income. Kan semua kan pengen kayak gitu kan. Ya itu bisnisnya itu yang paling penting. Betul. Jadi bukan berdasarkan dari duit hitung-hitung iya ya kalau jualan emang lebih banyak ya daripada buat tim ya. Ya emang. Betul. Cuma kalau lu mau build bisnisnya ya lu harus mulai ini dulu lah dari namanya bayi ya perlu merangkak dulu. Nanti kalau udah besar lu baru happy lu ya kan kalau udah kantornya udah top gitu. Oke, keren sih maksudnya. Spill dikit dong Mun. Kalau misalnya dari tim itu kan pasti kan ada overriding. Kira-kira pernah terbesar tuh dapat overriding per bulan berapa Mun? Pendapatan dari overriding doang. Overriding doang. Kan kita bicara kan tadi masalah tim nih kan. Berarti kan tim Edmund yang jualan kan mau nggak mau kan karena kita di Xavier Max kan ada yang istilahnya memang ada sistem, ada bisnisnya. Ini kan yang overriding kan bisa dibilang yang memang udah ada skemanya ya kan. Boleh di-spill nggak kira-kira sampai nggak 2 digit gitu kalau misalnya atau mungkin lebih atau 3 digit gitu kan. Ya nggak, kalau mau disebutin angka ya welcome, tapi kalau berapa digit 20, 30, 40 ya nggak apa-apa sih. Maksudnya biar pada tahu juga, maksudnya pengen tahu juga. Gue sih kepo juga nih. Gue kan agak kepo juga. Yang tertinggi lah, yang tertinggi. Yang tertinggi. Sebulan itu dapat berapa overriding kira-kira? Overriding sebulan paling tinggi 2 digit pernah lah. 2 digit. 2 digit pernah. Pernah 3 digit nggak? Sebulan. Belum. Coming soon. Kalau udah buka kantor ya bisa banget. Oh, bisa banget. Kalau buka kantor. Tapi itu berarti 2 digit. Ya, maksudnya average lah. Kalau misalnya tiap bulan tuh pasti dapat ya dari situ. Pasti, di luar closingan Edmund sendiri ya. Yes. Bisa dibilang gila luar biasa memang bisa dibilang ini. Cuma kembali lagi, itu bukan yang utama menurut Edmund. Yes. Karena utamanya adalah punya kantor, lu bisa punya kantor, itu yang besar. Iya.
Iya kan? Oke, Timnya siap. udah besar, itu lu buka kantor bareng, itu yang besar. Ya. Jadi bukan dari overrating yang kita ininya sih, kalau Ya. Edmund mikirnya ya. Memang sih yang gue pikir ya Mun, mungkin dari awal karena motivasi lo dari awal pengen melihat banyak orang tuh bisa survive di dunia properti, makanya kenapa lu juga mau ngerekrut. Ini ada bisnis loh, ya ada bisnis di mana yuk kita sama-sama sukses. Karena jujur gue pribadi juga mungkin ya sama kali ya, kita sama ngelihat kalau melihat seseorang yang baru mulai muncul anak bayi yang kita didik dan kita sama-sama dengan kita, dan ternyata sekarang mungkin yang kayak Mage dia bisa sampai sukses, itu pasti ada kepuasan tersendiri ya. Yes. Maksudnya itu benar-benar sesuatu hal yang nggak bisa dibayar. Ya kan, kalau kita membayar doang, keluar uang doang mah gampang gitu kan. Tapi kalau kita bisa melihat seseorang sukses karena kita ajak, karena kita yuk sama-sama sukses dan orang ini jadi, itu udah terpuaskan. Yes. Benar-benar bisa dibilang ya. Sama sih seperti itu ya, bisa dibilang ya Mun ya. Bisa jadi berkat lah ya buat Jadi mereka. berkat buat orang banyak. Dan Yes. buat keluarga mereka. Yes, Gitu. betul. Oke, Mun, ini pertanyaan lagi sedikit ya, mungkin nggak banyak lagi nih pertanyaan. Ntar Edmund juga kan sibuk juga ini. Oke, jadi mau tanya juga nih, terakhir ini buyer Edmund tuh rata-rata gimana? Maksudnya mungkin buyer dari pribadi atau buyer dari tim juga, apakah masih banyak gak sih teman-teman yang mungkin sepantaran Edmund beli properti, atau mungkin investor-investor itu kira-kira gimana kalau di area Edmund ya? Kalau di area Surabaya rata-rata semua end user ya. Sekarang udah end user semua End ya? user semua. Udah nggak ada investor? Ada sedikit? Ada, cuma nggak terlalu banyak. Oke. Ada, cuma nggak terlalu banyak. Rata-rata sih end user. Dan paling lucunya itu Edmund sering kan buat cerita gitu ya. Ini menurut pribadinya Edmund juga. Namanya cowok itu paling nggak mau nikahin anak orang ya. Ya lu paling nggak punya rumah lah. Yes. Iya nggak sih? Iya. Masa lu mau nikahin, walaupun nih kayak kemarin ada nih, dia ini temen-temen Edmund sendiri cerita-cerita ya kan. Oh iya, abis gini aku tinggal sama mertua. Oke. Oh, tinggal sama mertua. Iya, karena mertuanya sendirian dan kawan-kawan gini-gini lah ya. Ada alasan beberapa yang memang dia wajib tinggal di mertua Ya, itu. ngikut jadinya ya. Enggak mah, Edmund bilang nih, oh it's okay, bagus, nggak apa-apa. Itu ya hokimu lah ya. Itu hokimu nih. Cuma lu mikir nih, kira-kira lu cowok, lalu nanti pasti lu ditanya, udah punya rumah belum? Iya gak sih? Iya. Lu udah punya rumah belum? Belum punya sih. Pasti lu beda banget sama lu cerita, oh ya Edmund udah ada rumah. Ya rumahnya kecil-kecilan sih. Iya. Ada di sini. Itu pasti beda banget. Yes. Dari sana mereka melek gitu. Iya. Ya juga ya. Akhirnya mereka beli. Walaupun mungkin sesuai dengan budget mereka ya. Iya, Mungkin iya. ada yang gak bisa terlalu besar atau apa. It's okay sih menurut Edmund. Iya. Dan beneran dia ngomong, thank you Mun, gara-gara lu ngomong gitu, benar-benar keluarga mereka respect sama gua gitu. Iya, Walaupun aku iya. tinggal sama mertua nih, cuma mereka terbukti berarti cowok ini dia pekerja keras, gak Iya. apa-apa deh. Walaupun dia mungkin dia pembiayaan atau iya. mungkin dia cicil seperti apa, bertahap atau gimana gitu gak ya. apa-apa. Iya. Apalagi lu belinya properti kok. Oh iya. Daripada lu beli something yang harganya nggak naik tambah turun, misal contoh mobil misalnya atau iya. apa, kan sayang banget tuh. Iya, ya kan? elektronik lah ya, Iya. gadget ya. Iya, apalagi lu mobilnya keren, lalu tanya, oh udah punya rumah? Belum, masih kontrak. Nah, mending mobil biasa atau sepeda motor, tapi lu punya properti, nah itu Yes. lebih keren sih menurutku. Iya, betul, Gitu. betul, Dan betul. banyak banget rata-rata kalau di daerah Surabaya itu yang beli rata-rata sekarang end user, walaupun investor kalau harga murah baru bisa. Gitu. Tapi berarti yang beli pun juga banyak ya anak-anak muda ya, seumuran Edmund sendiri atau gimana? Yes, banyak-banyak orang muda sih. Orang muda. Dan zaman sekarang ini emang keren banget ya. Kayak ada beberapa kliennya Edmund itu masih muda karena usaha sekarang ini usaha online. Iya. Itu kan lagi happening banget. Iya, tuh. iya. Dia bisa beli rumah, salah satu rumah mewah di Surabaya Timur. Wow. Sepantaran Edmund. Yes, ya. Wow, Gila. hebat banget. Iya, Cicilan udah hampir 30-40 juta. Dia kerja dari online gitu. Kan itu Iya. kan jadi motivasi dan kita Iya. saling sharing kan. Iya, iya. Itu banyak banget kok. Banyak ya? Banyak banget. Oke. Siap. Oke, Mun, ini terakhir. Ada quote nggak?
maksudnya ya motivasi lah buat kita nih, apalagi buat sahabat Expose juga yang di rumah atau dimanapun berada ya. Maksudnya ini kan dari cerita Edmund dari nol ya, dari progress from zero to hero lah bisa dibilang ya Edmund yang sekarang. Kira-kira ada sedikit wejangan nggak atau quote buat kita ya, maksudnya dari seorang Edmund? Oke. Mungkin ini Edmund dapat belajarnya tuh gini. Quotes-nya ya. Kira-kiranya mungkin kalau kita lahir dari bukan keluarga orang kaya, itu bukan salah kita. Tapi kalau lu mati dan lu masih gitu-gitu aja, itu berarti salah lu. Itu sih, itu yang selalu gua tangkap ya. Maksudnya, oke, berarti kalau gua lahir ini kan bukan, gua nggak bisa milih gitu kan ya. Cuma kalau untuk sampai masa depannya Edmund masih di situ-situ aja, ya itu salahku. That's why Edmund selalu ngomong sih. Bahkan selalu cerita gitu kayak ke pasangan Edmund ya. Itu Edmund cerita. Maksudnya mungkin Edmund aku emang nggak kaya. Aku mungkin nggak sepintar orang-orang lain yang jauh lebih pintar banyak. Cuma aku punya satu kelebihan yang nggak mungkin pernah orang bisa ngalahin aku. Aku nggak mungkin namanya give up. Itu sih yang Edmund selalu ngomong ya. Aku orangnya pantang menyerah kok, tenang aja. Aku ngomongnya gitu. Itu kelebihanku. Gitu. Oke. Keren banget. Oke, Edmund, thank you banget udah datang ya di tempat kita, udah sharing-sharing sedikit juga tentang Edmund sendiri. Semoga bisa jadi motivasi. Gua juga nih, ya ini yang udah cukup umur. Sepantaran lah. Sepantaran ya. Sebenarnya kita 11-12 ya. Thank you buat sharing-sharingnya ya Edmund ya. Jadi ya memang sahabat Expose ya, mungkin kita udah ulik sedikit tentang Edmund. Seorang anak muda yang pantang menyerah ya, bisa dibilang mau nggak mau pokoknya intinya dia mau terus maju, nggak ada kata menyerah. Yang pasti yang tadi mungkin kita bilang dia jatuh 7 kali, ya dia bangkit terus 8 kali bisa dibilang. Oke, Edmund, thank you banget. Thank you banget mungkin thank you sahabat Expose, sampai jumpa di acara Expose selanjutnya. Bye bye, salam Xavier Max.